Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang kedua, melanjutkan pembahasan muqaddimah dari kitab As-Sarfut Ta'limi wat Tatbiqu fil Qur'anil Karim. Saraf ta'limi dan prakteknya di dalam Al-Qur'anul Karim. Kita sudah sampai di halaman 22. Silakan dibuka di kitabnya Al-Faslul Awal di halaman 22, bab yang kelima. Sebelumnya sudah kita bahas beberapa muqaddimah yang berkaitan dengan sejarah ilmu saraf, bagaimana perkembangan ilmu saraf ilmu saraf menurut ulama zaman dulu dan ulama-ulama kontemporer zaman sekarang. Itu sudah kita bahas di muqaddimah pertemuan pertama kemarin. Sekarang kita membahas as-silatu bainas sarfi wan nahwi. As-silah artinya hubungan antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Sudah kita katakan kemarin bahwasanya ilmu saraf dan ilmu nahwu itu dipisah menjadi dua oleh ulama-ulama kontemporer untuk memudahkan para pembelajar. Nah, sekarang apa sih korelasi atau hubungan antara dua ilmu tersebut? Hunaka silatun wathiqatun bainas sarfi wan nahwi. Ada hubungan yang wathiqah, yang kokoh, yang erat antara ilmu saraf dan ilmu nahwu. Wa tattadihu tilka silatu fil faidatil jalilatil lati yuaddiha ilmu sarfi fi fahmi i'rabi ba'dil kalimati. Wa tattadihu, dan menjadi jelas hubungan tersebut, ya, wadih, dia kata wadih, ya. Hubungan tersebut menjadi jelas fil faidah al-jalilah, dalam makna yang agung, yang bagus. Faidah artinya makna di sini, ya. Mufid, dari kata mufid. Ada faidah, manfaat atau makna dari kalimat. Hubungan tersebut terlihat jelas dari makna yang bagus, allati yuaddiha ilmu sarfi, yang diberikan oleh ilmu saraf. Ada makna yang ingin diberikan oleh ilmu saraf dalam memahami i'rab sebagian kata. Jadi bukan hanya ilmu nahwu yang membantu kita memahami kata. Ilmu saraf juga bisa, ya. Ilmu saraf dan ilmu nahwu itu bahu-membahu untuk membantu kita memahami kata tersebut, terutama dalam memahami i'rab. Wa min amsilati dzalika qauluhu ta'ala, di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 30, wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifatan. Khalifata di sini. Ya, kita fokus di kata khalifata. Wa id qala rabbuka, dan ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun, sesungguhnya aku menjadikan di bumi itu khalifah. Ya. Ja'ilun, ya, inni ja'ilun di sini bentuknya isim fa'il, amila amala fi'lihi. Nah, sekarang kita lihat sekarang. Ja'ilun artinya isim fa'il dari kata ja'ala, ya, ja'ala menjadikan, ja'ilun yang menjadikan. Alladhi waradat fihi kalimatu khalifah mansubatan. Di ayat ini ada kata khalifah dan dia waradat, datang, mansubatan, dalam kondisi mansub. Wa hina i'rabiha naqul, dan ketika kita mengi'rab kata khalifah ini, kita katakan khalifah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah. Ini apa ini? Ini ilmu nahwu, ya. I'rab seperti ini kita dapat dari ilmu nahwu. Kita tahu ini maf'ulun bi mansub dengan fathah, itu dari ilmu nahwu. Sekarang pertanyaannya, walakin malladhi nasabal maf'ula bihi? Tapi apa yang menyebabkan maf'ul bihi ini mansub? Apa yang menyebabkan khalifah tadi sini mansub? Huna ya'ti dauru ilmi sarfi. Nah, disinilah datang daur, ya, peran. Disinilah datang muncul peran dari ilmu saraf. Alladhi yukhbiruna, yang memberitahukan kepada kita bi anna kalimata ja'ilun ismu fa'ilin, bahwasanya kata ja'il itu adalah isim fa'il. Dari ilmu saraf kita tahu kata ja'il ini isim fa'il. Loh, kita kan lagi bahas khalifah, kenapa kok ja'il yang kita lihat? Nah, sekarang lihat dulu.
Wa nahnu na'lamu anna ismal fa'ili ya'malu amalal fi'li. Kita tahu kaidahnya dalam ilmu nahwu bahwasanya isim fa'il itu beramal dengan amalan fi'il. Apa amalan fi'il? Memarfukan, memansubkan, ya, memarfukan fa'il, memansubkan maf'ulun bih, itu amalan fi'il. Ya, maka isim fa'il juga beramal sama seperti amalan fi'il. Ai yansibu maf'ulan bihi. Ya, di sini dia beramal memansubkan maf'ulun bih. Ya. Kalau antum berubah ja'alanya menjadi ja'ilun, ini menjadi fi'il madi ja'ala, jadinya ja'alallahu khalifatan. Ja'alallahu khalifatan. Nah, di situ kan beramal dia. Kita jadikan dia beramal seperti sebagaimana fi'ilnya. Lidzalika taltaqi fi hadzal i'rab binyatul kalimah ma'al wadhifatin nahwiyah. Maka kita katakan disinilah bertemu, di i'rab ini bertemu dua hal. Binyatul kalimah. Binyatul kalimah artinya susunan kata. Isim fa'il, isim maf'ul itu namanya binyah. Ma'al wazifah an-nahwiyah. Bertemu dengan yang kedua yaitu al-wazifah an-nahwiyah. Fungsi kenahuan. Fungsi dari sisi nahwunya. Wa fi qoulihi ta'ala, contoh yang kedua dari firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat 18, wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid. Waradat kalimatu dhira'aihi mansubatan. Di dalam ayat ini kita fokus ke kata dhira'aihi. Wa kalbuhum, ini kisahnya para pemuda Ashabul Kahfi ya. Wa kalbuhum, dan anjing peliharaan mereka basitun. Basitun membentangkan dhira'aihi, kedua lengannya, bil wasid ya. Waradat kalimatu dhira'aihi mansubatan. Di sini kata dhira'aihi datang dalam kondisi mansub. Dhira'ai musanna ya. Asal katanya dhira'aini ya, karena dia mudhaf kepada dhamir muttasil hi, maka nunnya dihapus, jadinya dhira'aihi ya, karena musanna itu mansubnya dengan ya. Waradat kalimatu dhira'aihi mansubatan wa hinal i'rabi naqul, maka ketika i'rab kita katakan dhira'aihi, dhira'ai maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-ya'u li'annahu musanna huzifat nunuhu lil idafa. Karena dia musanna, makanya maf'ul mansub dengan ya. Dan nunnya dihapus lil idafa karena dia sebagai mudhaf. Wal ha'u dhamirun muttasilun, dan haknya ini hi ini ya adalah dhamir muttasil mabniun 'alal kasri fi mahalli jarrin mudhafin ilaih ya. Mudhafun ilaih itu biasanya selalu di i'rab dia majrur atau fi mahalli jarrin kalau dia mabni. Walladzi nasabal maf'ula bihi. Nah, sekarang apa yang menyebabkan dhira'aihi ini mansub? Tentu nggak mungkin tiba-tiba suatu kata mansub, pasti ada penyebabnya. Dan penyebabnya di sini adalah walladzi nasabal maf'ula bihi ismul fa'il basitun. Ya, yang menyebabkan dia mansub di sini adalah karena isim fa'il basitun. Ya, itu yang menyebabkannya. Wa hina taqra'u qauluhu ta'ala, contoh yang ketiga surat Al-Baqarah ayat 251, walaula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ardu. Tajidu kalimata an-nas mansubah. Sini kita fokus ke an-nasa, mansub di situ. Wala yumkinu tawassulu ila i'rabiha illa bi ma'rifati anna kalimata daf'a masdarun. Dan tidak mungkin kita sampai kepada i'rabnya. Ya, tidak mungkin kita bisa paham i'rabnya ayat ini kecuali dengan mengetahui bahwasanya kata daf'u itu adalah masdar. Walaula daf'u. Nah, ini penyebabnya ini daf'u ini. Daf'u ini bentuknya masdar. Wal masdar ya'malu amalal fi'il, dan masdar itu beramal sebagaimana fi'il. Tadi kita katakan isim fa'il beramal sebagaimana fi'il. Masdar juga beramal sebagaimana fi'il. Nah, tentunya dengan syarat-syarat ya, itu dibahas di ilmu nahwu nanti. Ai yansibu maf'ulan bihi lidzalika hinal i'rabi naqul, maka ketika i'rab kita katakan an-nasa maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu walladzi nasabahu al-masdaru daf'un, dan yang menyebabkan dia mansub adalah masdar daf'un, masdar dari kata dafa'a yadfa'u daf'un.
Wa rubbama najidu kalimatan marfu'atan. Dan mungkin juga bisa jadi kita dapati suatu kata dalam kondisi marfu. Wa yusa'idu ilmu sarfi fi ma'rifati sabab fi hadzal raf'i. Dan ilmu sarf membantu kita, yusa'id artinya menolong, ya, membantu untuk mengetahui sebab kenapa dia marfu. Wa min amthilati dzalika qauluhu ta'ala, contohnya di firman Allah surat An-Nahl ayat 69, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuhu. Keluar dari perut-perut lebah itu syarabun, minuman, mukhtalifun alwanuhu, yang beraneka ragam warnanya. Madu maksudnya. Alladzi waradat fihi kalimatu alwanuhu. Sini kita fokus ke kalimat alwanuhu. Di sini alwanuhu bentuknya apa? Marfu. Ya, alladzi waradat fihi kalimatu alwanuhu marfu'atan. Wala nastati'u ta'lilu hadzal raf'i illa bima'rifati anna mukhtalif ismu fa'ilin minal fi'lil khumasi ikhtalafa. Dan kita tidak bisa mengetahui alasan kenapa dia marfu kecuali dengan kita mengetahui bahwasanya mukhtalif adalah isim fa'il dari fi'il khumasi ikhtalafa. Ikhtalafa, yakhtalifu isim fa'ilnya mukhtalif. Ya, jadi mukhtalif inilah yang menyebabkan dia marfu di sini. Kenapa? Wa hunaka qa'idatun nahwiyatun taqul, karena ada kaidah nahwu mengatakan innasmal fa'il ya'khudhu fa'ilan, bahwasanya isim fa'il itu mengambil fa'il. Nah, ini tentu antum akan dapati pembahasannya nanti di ilmu nahwu ini, ya, lebih lengkapnya. Jadi mukhtalifun ini anggap saja dia sebagai ikhtalafa, ya, ikhtalafa. Ikhtalafa fi'il, dan fi'il itu membutuhkan fa'il. Begitu juga isim fa'il itu membutuhkan fa'il. Maka datanglah alwanuhu di sini sebagai fa'ilnya. Mukhtalifun alwanuhu. Kenapa enggak alwanahu? Ya, kenapa enggak alwanahu sebagai maf'ulun bih? Ya, karena enggak nyocok dari sisi mana. Ya, tidak pas dari sisi mananya. Lidzalika alwanuhu, alwan fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Di alwan adalah fa'il di sini. Marfu, dan tanda marfu'nya adalah dhammah. Wa rafi'uhu, dan yang menyebabkan dia marfu adalah ismul fa'il mukhtalif. Ini mukhtalif ini menyebabkan dia marfu. Wal ha'u dhamirun muttasil mabniun 'ala dhammi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Dan ha di situ dhamir muttasil mabni 'ala dhamm fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Wa yantabiqu hadzal i'rabu 'ala kalimati ahliha fi qoulihi ta'ala. Dan yantabiq bisa diterapkan, ya. Yantabiqu artinya sesuai atau cocok. I'rab ini cocok untuk diterapkan di kata ahliha, ahluha. Di dalam firman Allah surat An-Nisa, contoh selanjutnya, ya. Rabbana akhrijna min hadhil qaryatiz zalimi ahluha. Ya, kalimat ahluha di sini marfu kan, ahlu. Fahiya fa'ilun lismil fa'il az-zalim. Nah, dia di sini kenapa dia marfu? Karena dia adalah fa'il. Yang namanya fa'il pasti marfu. Kalau fa'il namanya fa'il berarti ada fi'ilnya. Di sini nggak ada fi'il, ya. Karena tidak hanya fi'il yang membutuhkan fa'il, isim fa'il juga. Dalam beberapa kondisi, ya, ada syarat-syaratnya, nanti itu dibahas di ilmu nahwu. Ya, maka az-zalim menyebabkan ahlu di sini menjadi marfu. Wa hina turidu ta'arrufa ala asli ihdal kalimati min haitsu at-tadhkir wa at-ta'nits. Dan ketika kita ingin mengetahui asal dari salah satu kata dari sisi mudzakkar atau muannas, misalkan kita mau ketemu satu kata dalam kitab, yang kita bertanya-tanya ini mudzakkar atau muannas. Yusa'iduka at-tasghir. Cara mengetahuinya dia itu mudzakkar atau muannas, ya, adalah dengan at-tasghir. Kita jadikan dia isim tasghir. Antum pernah belajar isim tasghir mungkin, ya. Misalkan apa contoh isim tasghir? Umar, ya. Umar itu isim biasa, tapi isim tasghir dari Umar Umair, ya, ala wazan fu'ail. Yang ala wazan fu'ail seperti itu namanya isim tasghir. Ya. Jadi kalau Umar yang dewasa, kalau Umair itu Umar junior artinya. Ya, anaknya Umar. Itu namanya isim tasghir. Jadi untuk mengetahui mudzakkar dan muannas itu bisa kita menggunakan isim tasghir. Nah, ini kaidah yang jarang diajarkan ini. Alladzi huwa ahadu abwabis sarfi hadzal majal. Yang mana isim tasghir ini merupakan salah satu dari bab dalam pembahasan saraf.
Fa kalimatu udhun muannasah. Maka kata udhunun. Udhunun itu telinga artinya ya. Kenapa dia dihukumi muannas? Ya, wa dalilu ala dzalika qauluna fi tasghiriha uzainah. Karena kalau kita rubah uzunun itu menjadi tasghir, menjadi uzainah. Ya, uzainatun. Ada tamar butohnya, berarti dia muannats. Ya. Lidzalika hunaka qa'idatun sarfiyatun taqul inna tasghira yaridul asya'a ila usuliha. Sesungguhnya tasghir, pengecilan suatu isim akan mengembalikan isim tersebut ke dasarnya. Nah, ini kaidah, hafalkan, ini penting. Jadi dengan kita rubah dia menjadi isim tasghir, uzunun menjadi dari kata uzainah, dari situ ketahuan dia mudzakkar atau muannas. Jadi dengan mengembalikan ke bentuk isim tasghir akan ketahuan asal dari kata uzunun ini apa gitu. Baik. Wala'alla minal mufidi al-isyaratu ila anna al-isyarata ila anna baba jam'at taksir alladhi huwa ahadu abwabis sarf yusa'idu fi raddil hurufi wal kalimati ila usuliha. Kaidah selanjutnya, di antara hal yang mufid, yang bermanfaat untuk disampaikan di sini, untuk kita kasih isyarat, bahwasanya bab jamak taksir, pembahasan jamak taksir itu kan pembahasan sorof ya. Alladhi huwa ahadu abwabis sarf, ini merupakan salah satu dari bab-bab ilmu sarf. Yusa'idu fi raddil hurufi wal kalimat ila usuliha. Akan membantu untuk mengembalikan huruf dan kata-kata ke dasar kata-kata tersebut. Wa min amsilati dzalika annana hina nuridu ta'arrufa 'alal mim fi kalimati famun. Contohnya misalkan kita ingin mengetahui asal dari kata famun. Famun artinya mulut ya. Kok bisa famun ini termasuk asmaul khamsah, ya, kayak gitu kan agak unik dia. Wa hal hiya min asli binyatil kalimah aula. Apakah mim ini memang dari sananya sudah ada, dari dasarnya sudah ada atau bagaimana? Itu. Yusa'iduna jam'ut taksir fi hadzal majal. Maka jamak taksir yang membantu kita untuk mengetahuinya. Ya, dengan jamak taksir kita akan mengetahui asal dari mim di kata famun tadi. Baik, jadi dengan kita mengetahui jamak taksir, memahami sorof, memahami kaidah sorof yang berkaitan dengan jamak taksir, kita akan bisa mengetahui mim yang berada di kata famun ini asalnya apa. Ya, fa inna kalimata famun taksiruha ala afwah. Karena kata famun, ya, kalau kita jadikan dia jamak taksir jadinya afwahun. Ya, ada mim di sini, seharusnya afwamun, begitu kan? Famun jamaknya afwah. Yaquluna bi afwahihim ma laisa fi qulubihim. Kama qala fil ayah. Fal mimu fiha laisat asliyatan, berarti mim ini di kata famun ini bukan mim asli, bukan penyusun huruf, penyusun kata. Bal asluha wawun. Ya. Dan sebenarnya mim ini adalah asalnya waw, diganti dengan mim. Lidzalika yaqulu ulama us-sarf. Oleh karena itu makanya ulama as-sarf mengatakan inna jam'at taksir yaridul asya'a ila usuliha. Bahwasanya jamak taksir itu mengembalikan kata-kata ke dalam asalnya. Ya, kembalikan ke asalnya, ke akarnya. Dengan apa? Dengan jamak taksir. Sebagaimana tadi isim tasghir juga begitu, mengembalikan ke asal. Gitu ya. Terus pertanyaannya, kenapa kok mim yang menggantikan waw? Kenapa nggak huruf yang lain? Nah, itu kita bahas nanti di bab al-ibdal atau al-qalbul makani dan sebagainya. Ya. Taib. Wa hunaka jawanibu ukhra katsiratun. Ada sisi-sisi lain yang banyak sekali tadullu ala wujudi ittisali baina sarfi wan nahwi. Dari contoh-contoh tadi bisa kita lihat bagaimana korelasi atau hubungan antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Bahwasanya ilmu sharaf itu sangat membantu sekali dalam i'rab. Yang mana i'rab itu merupakan pembahasan ilmu nahwu. Wahiyya tahtaj ila dirasatin tafsiliyah. Hubungan antara sharaf dan nahwu ini butuh kepada pendalaman lagi, pembelajaran yang lebih terperinci lagi.
Taib itu secara ringkas bahwasanya ada hubungan yang kuat antara ilmu nahwu dan ilmu sharaf. Taib, Allah taala alam bissawab. Sedikit-sedikit ya insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan selanjutnya per bab insyaallah. Nanti kita akan masuk ke pembahasan yang ke-6, pembahasan tentang ilmu sarf wa qawaidul imla. Apa hubungan antara ilmu sarf dan kaidah imla? Nah, di sini kita akan mulai sedikit masuk ke inti dari kitab ini insyaallah taala. Taib, ini masih di al-faslul awal ya, jadi masih di muqaddimah. Adapun pembahasan tentang materi kitab ini yang sebenarnya ya, inti kitab ini yang sebenarnya itu ada di al-faslu ats-tsani nanti. Taib, wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.